Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas mekanika fluida pada material geologi. Nah, materi yang akan saya bahas sekarang adalah basic physical properties dari porous media. Jika di kesempatan sebelumnya saya sudah mendiskusikan mengenai basic physical properties dari fluid, nah sekarang adalah basic physical properties dari porous media yang harus saudara kuasai untuk mengikuti kuliah selanjutnya mekanika fluida pada material geologi ini, ya. Oke, jadi tidak banyak ini physical properties yang harus saudara kuasai. Jadi yang pertama itu adalah konsep mengenai porosity, void ratio, dan density. Kemudian yang kedua compressibility, ini muncul lagi jika pada kuliah sebelumnya kita membahas mengenai compressibility dari fluida. Maka sekarang akan kita diskusikan mengenai compressibility dari porous medianya itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini konsep yang penting ini mengenai permeability dan konduktivitas hidrolik atau hydraulic conductivity. Ini akan kita diskusikan juga. Dan yang terakhir adalah mengenai heterogeneity dan anisotropi atau keragaman, ya, keberagaman, karena kita di geologi selalu deal dengan yang namanya heterogeneity dan anisotropi ini, ya. Oke, kita masuk aja ke yang pertama, yaitu mengenai porosity, void ratio, dan density, ya, seperti apa. Nah, ini saudara lihat, ini katakan ada batu seperti ini, ya. Nah, elemennya kalau kita pisahkan, ini ada yang namanya rock matrix, ini yang berwarna kuning di sini, gitu ya. Kemudian yang biru ini adalah ruang kosong yang dibentuk akibat kontak antar butir. Ini yang kita sebut sebagai pori, gitu ya. Nah, porinya ini yang diisi oleh fluida, gitu ya. Nah, jadi geofluida atau mekanika fluida pada material geologi ini membahas dua hal ini, ya. Kita bahas solidnya, rock matrix, dan kita bahas juga fluidanya. Fluidanya itu adalah pengisi dari pori ini, gitu ya, seperti ini. Nah, porosity apa? Porosity ini adalah rasio, ya. Ini kalau kita lihat, ini rasio antara apa? Rasio antara volume void, jadi volume yang kosongnya ini, ya, volume yang kosong-kosong ini, porinya, volume pori itu, ya, terhadap apa? Terhadap volume total keseluruhan ini, ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai porosity, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau void ratio apa? Void ratio itu yang kita bandingkan itu adalah voidnya, rasionya itu adalah rasio antara void yang atau pori, ya, dengan rasio solidnya, gitu, seperti itu. Itu kalau void ratio. Jadi saudara bedakan antara porosity dan void ratio, ya. Kalau porosity rasio pori terhadap rasio total, itu porosity. Kalau void ratio itu adalah rasio pori terhadap rasio solidnya, ya, seperti itu. Oke, nah ini porosity, ini kita lihat, ini porosity pada material geologi, ya. Jadi ini porosity ini pori itu bisa hadir, ya. Ini pori akibat ruang kosong yang ditinggalkan dari kontak antar butir. Jadi ini kontak antar butir ini menyisakan ruang kosong. Itu pori tipe pertama, gitu ya. Kemudian ada yang well sorted katanya, jadi butiran-butirannya itu relatif seragam. Ada juga yang poorly sorted, ya. Jadi butiran-butirannya ini sangat heterogen, beragam ini, seperti ini, ya. Nah, untuk butiran yang seragam ini saudara lihat, ini ruang kosongnya atau porinya dan implikasinya porositasnya lebih besar dibandingkan yang poorly sorted, yang butirnya beragam, itu seperti itu. Nah, kemudian kita lihat juga di sini ada juga butirnya ini memiliki pori, gitu ya, seperti itu. Jadi porinya kalau dalam kasus ini ada dua tuh, pori yang dibentuk akibat kontak antar butir di sini, ya, dan juga pori di butiran itu sendiri, gitu ya. Kalau butirnya itu porous juga, istilahnya seperti itu, ya. Jadi itu yang pertama, bahwa pori itu bisa dibentuk akibat kontak antar butir. Nah, pori di batuan juga, di material geologi juga ini, ya, ini bisa terjadi akibat apa? Akibat dari pelarutan batuan, ya. Misalnya batu gamping itu yang gampang larut kalau kena air, ya, seperti itu. Nah, jadi ini tipe pori yang kedua nih, ini pori juga nih, ya, seperti itu, kayak gitu.
pori akibat pelarutan batuan seperti itu. Nah, kemudian ya ada tipe pori yang lain juga, ini fractures. Jadi fractures nih ya, seperti ini. Jadi kalau batu itu retak, nah ini bisa ada membentuk ruang kosong juga, ini yang disebut sebagai fracture, retakan pada batuan itu ya. Itu membentuk pori juga. Tapi semuanya pori intinya ya. Baik akibat kontak antar butir, baik akibat pelarutan, baik akibat fractures, itu semuanya kita definisikan sebagai pori gitu ya. Nah, ada juga ruang antar butir yang kosong ini bisa juga diisi oleh semen ya. Kalau diisi oleh semen itu tentunya akan mengurangi solid semen itu ya, tentunya akan mengurangi juga porositas batuan seperti itu. Oke, jadi itu adalah jenis-jenis dari pori ya, seperti itu. Nah, ini kalau saudara lihat typical value-nya, ini saudara lihat pori ya. Jadi ini untuk unconsolidated deposit, jadi material yang belum terkonsolidasi, belum mengalami litifikasi atau belum mengalami pembatuan gitu ya. Ini kalau kita urutkan gravel, sand, silt sampai dengan clay. Jadi ini diurutkan berdasarkan besar butir ya. Kalau saudara masih ingat skala Wentworth gitu ya. Semakin kecil butir, semakin besar ruang kosong yang dibentuk, yang terjadi, atau semakin besar juga, artinya semakin besar porositasnya ya. Jadi porositas antara pasir dengan lempung, bukan batu pasir dengan batu lempung bisa bicara ya. Porositas antara pasir dengan lempung itu jauh lebih besar porositas dari lempung, karena butirnya lebih kecil gitu ya, seperti itu, sehingga ruang kosongnya secara geometri itu harus memberikan ruang kosong yang lebih banyak gitu. Nah, itu untuk unconsolidated deposits ya. Nah, tapi beda ceritanya untuk yang sudah consolidated, sudah jadi batu ya. Nah, kalau sudah jadi batu, ini saudara lihat misalnya tadi ya, tadi kita bandingkan antara sand dengan clay ya. Nah, sekarang kita bandingkan kalau sudah jadi batu antara sandstone dengan clay, ini mungkin jadi shale ya, seperti ini. Antara sandstone dengan shale itu porositasnya lebih besar sandstone gitu ya. Jadi kalau sudah kalau sudah terlitifikasi, sudah mengalami pembatuan, tuh beda lagi ceritanya. Kenapa hal ini terjadi? Karena ada faktor sementasi yang tadi itu gitu ya. Jadi porinya bisa diisi oleh semen. Oke ya, nah kemudian ini faktor geologi apa saja yang mempengaruhi porosity? Kenapa tadi itu misalnya lempung kok porosity-nya bisa lebih besar dibandingkan dengan pasir itu ya, seperti itu. Nah, ini faktor-faktor geologi yang mempengaruhi porosity, diantaranya yang pertama itu adalah sorting atau pemilahan gitu ya. Jadi kalau ini butirnya seragam nih ya, bola-bola ini sebesar gini semua itu ya. Nah, kalau sebesar ini semua, ini saudara bisa lihat, kalau sorting ini kita sebut sebagai sortingnya bagus atau terpilah bagus gitu ya. Itu porosity-nya bisa hampir 50%. Nah, tapi kalau ada butirnya itu campur antara yang besar dengan yang kecil, segala macam seperti itu gitu ya. Ini porosity-nya bisa drop dari yang tadi yang mendekati 50% bisa jadi berkurang cukup besar. Jadi kalau saudara deskripsi batuan, sorting atau pemilahan itu cukup penting ya. Karena itu implikasinya ke porosity. Nah, kemudian ini packing atau kemas gitu ya. Ini mempengaruhi juga porosity nih. Nih, kalau saudara punya 6 bola kita susun secara kubik, ini kita lihat, maka ruang kosong yang terbentuknya tadi ya bisa sampai dengan 50%. Nah, sekarang saudara ganti susunannya dengan rhombik. Kalau saudara ganti susunannya dengan rhombik, ini bisa drop hampir setengahnya tuh. Dari yang tadinya porosity-nya 50%, sekarang porosity-nya jadi 25%-an gitu ya, seperti itu. Jadi itu kemas atau packing itu mempengaruhi porosity juga tuh. Seperti itu. Nah, kemudian ini ukurannya ya, pore size versus grain size gitu ya. Untuk kubik seperti ini tuh. Hitungannya kenapa tadi yang kubik bisa memberikan porosity sebesar 50%. Oke ya, nah ini physical properties yang kedua sekarang yang harus saudara kuasai, ini adalah density. Ini simple juga saya rasa ya. Nah, tapi jika kita bicara density batu, ingat bahwa batu itu ada solidnya, fraksi solidnya, itu yang kita sebut rock matrix, dan ada pori yang diisi oleh fluida, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita bicara density, gitu ya, kita bicaranya itu adalah density gabungan atau bulk density, ya. Jadi density rata-rata antara fluida dengan batuan, gitu ya, dengan rock matrix, maaf, seperti itu.
Nah, jadi bulk density ini kalau saudara lihat, ini porosity dikalikan dengan density dari fluidanya. Jadi ini fraksi yang fraksi yang diisi oleh fluida, kontribusi fluidanya di sini gitu ya terhadap density. Kemudian ini dikurangi 1 dikurangi porosity, 1 dikurangi porosity tentunya yang solid fractionnya ya. Jadi rock matrixnya dikalikan dengan density solid gitu ya, seperti itu. Nah, kalau saudara atur-atur lagi, maka bulk density itu sama dengan density dari solid dikurangi dengan porosity dikalikan dengan density solid dikurangi dengan density fluid gitu ya, seperti itu. Ingat, ketika kita bicara density batuan itu adalah bulk density. Jadi gabungan antara rock matrix dengan fluida pengisi pori ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ini ada grafik dari Chapman, grafik yang cukup menarik saya rasa nih ya, antara porositas terhadap kedalaman ya, seperti itu. Antara porositas terhadap kedalaman ini kalau saudara lihat grafiknya, porositas terhadap kedalaman yang ini misalnya ya, ini gitu ya. Kemudian yang ini kalau kita lihat ini relatif pengurangan porositas terhadap kedalaman itu relatif linier gitu ya, seperti itu. Ini maaf nih, ini bukan plus nih, harusnya minus ya, karena berkurang ya, seperti itu kayak gitu. Oke, jadi ini karena gradiennya negatif, ini tentunya berkurang ya. Jadi pengurangan porositas terhadap kedalaman kalau kita lihat di sini ya, ini adalah berkurang secara secara linier nih untuk batu pasir ya. Nah, sekarang kita kontraskan, misalnya kita kontraskan dengan nah, jadi sebelum kita kontraskan, kemudian ini yang pengurangan porositas terhadap ini di batu pasir juga ya. Ini untuk temperatur untuk daerah dengan thermal gradient yang ini, thermal gradient yang yang lebih besar ya, seperti yang lebih kecil 2,6 derajat Celcius per 100 meter. Kemudian ini adalah pengurangan porositas terhadap kedalaman untuk daerah dengan thermal gradient yang lebih tinggi. Jadi kalau saudara lihat, untuk kedalaman yang sama, misalnya kita ambil kedalaman ini 6000 feet ya, di daerah dengan thermal gradient yang lebih tinggi akan mempunyai nilai porositas yang lebih kecil dibandingkan dengan daerah yang thermal gradientnya lebih rendah. Ini artinya thermal gradient itu merupakan sangat berpengaruh sangat besar terhadap porosity. Ini hubungannya dengan apa? Nanti kalau saudara belajar lebih lanjut di geologi, ini hubungannya dengan sementasi ya. Jadi sementasi itu salah satu faktor yang mempengaruhinya itu adalah temperatur ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang tadi yang saya ceritakan itu, kalau kita bandingkan ya antara pengurangan porositas di batu pasir, tadi ingat pengurangan porositas di batu pasir itu adalah linier. Kita bandingkan misalnya dengan pengurangan batu pasir porositas di shale ya. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, ini grafiknya tidak linear lagi ya, seperti ini. Misalnya saya ambil salah satu. Nah, ini bentuknya adalah eksponensial seperti itu ya, kayak gitu. Nah, kenapa di batu pasir itu linear, atau linear itu bisa kita sebut sebagai single gradient gitu ya. Sementara di shale itu dia tidak single gradient. Jadi di near surface pengurangan porositasnya dengan di kedalaman yang lebih dalam itu sangat berbeda gitu, seperti itu ya. Nah, ini faktornya itu adalah faktor sementasi juga. Sementasi di batu pasir itu faktor yang paling mempengaruhi porositas mungkin itu ya. Sehingga overburden tidak mempengaruhi pengurangan porositas, makanya pengurangan porositasnya linear saja gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kalau di shale ini pengurangan porositas di surface jauh lebih cepat dibandingkan dengan pengurangan porositas di kedalaman yang lebih dalam. Jadi ini artinya apa? Artinya overburden itu sangat berpengaruh terhadap terhadap pengurangan porositas di shale, sehingga grafiknya tidak linier ya, seperti itu. Oke, itu untuk porositas. Nah, ini sekarang physical properties yang berikutnya, ini adalah compressibility. Ini konsep yang sangat penting nih, compressibility dari media berpori ya, seperti itu. Jadi di minggu sebelumnya kita sudah bahas mengenai compressibility dari fluid.
Nah, sekarang kita bahas compressibility dari media berporinya ya. Jadi by definition mirip dengan definisi untuk compressibility media compressibility dari fluid, yaitu perubahan volume di sini ya terhadap perubahan efektif stres gitu, seperti itu gitu ya. Itu adalah compressibility dari media berpori. Nah, perubahan volume ini bisa kita translate menjadi perubahan ketebalan gitu ya. dB ini ketebalan ya ini ya. Jadi perubahan ketebalan terhadap perubahan efektif stres. Nah, ini saya sebutkan ini konsep yang sangat penting karena misalnya kita bicara penurunan tanah, itu adalah perubahan ketebalan terhadap perubahan yang kita sebut sebagai efektif stres. Efektif stres sebentar lagi akan kita coba diskusikan. Nah, ketebalan ini bisa kita translate lagi menjadi ini rasio dari void ratio. Makanya void ratio kita bahas tadi ya, seperti itu. Nanti akan kita diskusikan lebih mendalam. Ini adalah void ratio ya. Ini adalah void ratio. Oke ya, jadi ini maaf. Ini adalah seperti saya sebutkan, pada hakikatnya compressibility dari porous media itu adalah perubahan volume akibat perubahan efektif stres gitu ya. Nah, efektif stres sendiri apa? Efektif stres itu adalah stres yang timbul akibat kontak antar butir ya. Ini akan kita bahas di kuliah berikutnya, khusus sesi mengenai efektif stres. Tapi ya, saya akan berikan dulu efektif stres ini seperti apa hakikatnya. Efektif stres yang timbul akibat kontak antar butir batuan di sini ya, efektif stres. Jadi ini kontak antar butir ini memberikan stres tambahan yang kita sebut sebagai efektif, bukan saya yang sebut nih, Terzaghi ini yang sebut ya. Jadi efektif stres. Nah, jadi efektif stres ini bersama-sama dengan pore pressure inilah yang menahan overburden. Ini akan kita bahas pada sesi berikutnya, satu sesi khusus kita mendiskusikan mengenai efektif stres karena ini konsep yang sangat penting ya, seperti itu. Oke ya, nah ini kemudian bagaimana kita menentukan compressibility dari porous media. Ini ada tes ya. Jadi tesnya itu ini material geologi, ini material geologinya ya. Geologic materials. Kemudian kita kasih kita kasih stres ya. Kita apply stress terhadap porous kita apply confining stress terhadap porous materials. Kemudian ini airnya kita biarkan keluar atau kita sebut sebagai drain condition ya, seperti itu. Jadi artinya tekanannya dijaga tetap hidrostatik gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat semakin besar stres ya, tentunya void ratio-nya akan semakin berkurang. Kalau saudara lihat di sini ya, maaf. Semakin besar stres, void ratio-nya semakin berkurang mengikuti panah yang berwarna merah ini gitu ya, seperti itu. Nah, tapi jika stres kita kurangi, ini yang menarik gitu ya. Dia tidak akan trace back ke sini lagi, void ratio-nya tidak akan terrecover, tapi dia akan membuat path tersendiri. Jadi ini artinya apa? Kalau void ratio-nya sudah berkurang, porosity-nya sudah berkurang akibat kita apply stress, kalau stresnya kita hilangkan, dia tidak akan rebound gitu ya, karena itu proses pengurangan porosity ini relatif irreversible, tapi dia bikin bikin path tersendiri ke sini gitu, seperti itu. Jadi dari grafik ini kita bisa tahu bahwa compressibility itu adalah tangentnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini efektif compressibility itu adalah rasio, kembali lagi rasio, konsep yang sangat penting ya di sini ya. Jadi compressibility itu adalah rasio itu tidak lain dari gradient atau slope ya, seperti itu dari grafik ini ya. Oke ya, nah ini kemudian yang menarik kalau kita bandingkan antara clay dengan sand, nilai compressibility-nya gitu ya. Jadi saudara bisa lihat ini dari slope-nya bahwa clay ini mempunyai nilai compressibility yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan compressibility dari sand ya. Di sand ini compressibility-nya sangat kecil. Nah, compressibility ini seperti saya sebutkan, ini bahasa gampangnya itu dapat kemampuan untuk dapat dimanfaatkan gitu ya. Nah, nanti ini implikasinya apa?
nanti akan dibahas di kuliah berikutnya, bahwa kalau kita bicara penurunan tanah atau land subsidence misalnya ya, seperti itu, land subsidence itu akan terjadi lebih besar di lapisan lempung dibandingkan dengan lapisan pasir karena alasan compressibility-nya ini ya. Seperti itu. Nanti akan kita diskusikan di kuliah berikutnya. Nah, ini kalau kita bandingkan, kalau kita lihat tadi typical value-nya ya. Jadi saudara bisa lihat clay itu ordernya 10 pangkat minus 3 sampai dengan 10 pangkat minus 8 meter square per newton gitu ya. Seperti itu. Nah, sementara sand itu ini jauh lebih kecil sekali ya compressibility-nya. Ordernya itu paling besarnya itu 10 pangkat minus 7 sampai dengan 10 pangkat minus 9. Jadi wajar saja jika land subsidence itu banyak terjadi di daerah yang didominasi oleh lempung, bukan didominasi oleh pasir karena nilai compressibility-nya ini. Kalau kita bandingkan dengan air ya, air compressibility-nya jauh lebih kecil lagi atau practically incompressible seperti itu. Oke, nah sekarang properti berikutnya, ini properti yang sangat penting gitu ya, yaitu permeability ya. Jadi permeability ini apa? Permeability ini didefinisikan sebagai kemampuan material, jadi hanya materialnya ya, kemampuan hanya dari material untuk mengalirkan fluida gitu ya. Ini dimensinya agak aneh nih ya. Jadi dimensinya kalau saudara lihat ini adalah dimensi luas ya, L square gitu, seperti itu. Nah, kemudian satuan yang umum digunakan untuk permeability ini adalah Darcy. Nah, nanti akan kita bahas permeability ini, akan kita kupas tuntas ya ketika kita membicarakan mengenai hukum Darcy. Oh ya, tadi saya lupa jelaskan bahwa permeability itu simbolnya adalah K kecil ya. Ada juga K besar, itu adalah konduktivitas hidrolik. Ini agak-agak mirip dengan permeability, nanti akan kita diskusikan. Nah, ini jadi secara gampangnya ini kemampuan media mengalirkan fluida ini tergantung dari apa? Itu tergantung dari pori yang saling berhubungan. Jadi porinya itu harus saling berhubungan untuk pori tersebut dapat mengalirkan air. Jadi logical saja ya, kalau porinya itu isolated satu-satu gitu seperti itu, ya tentunya kemampuan mengalirkan airnya sangat kecil. Jadi ini pori-pori ini harus berhubungan, jadi harus kerjasama untuk dapat mengalir, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau konduktivitas hidrolik seperti saya sebutkan ya, ini simbolnya K besar nih ya. Kita bedakan dengan permeability yang simbolnya K kecil. Nah, kalau konduktivitas hidrolik ini yang sering terbalik-balik dengan permeability ya. Konduktivitas hidrolik itu adalah apa? Ini adalah seberapa mudah fluida, ya, seberapa mudah fluida nah, ini melewati pori batuan. Jadi tentunya tergantung dari materialnya, tergantung dari permeability, dan tergantung dari fluidanya. Jadi kalau air kita lewatkan batu pasir, dengan kecap kita lewatkan batu pasir, misalnya ekstrimnya seperti itu, tentunya derajat kemudahan air dan kecap melewati batu pasir yang sama akan berbeda ya, seperti itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai hydraulic conductivity gitu ya. Nah, dimensinya, kalau ini dimensinya dimensi kecepatan ya, LT-1. Nah, hubungannya dengan permeability seperti apa? Kalau saudara lihat nih ya, K besar atau konduktivitas hidrolik atau seberapa mudah fluida melewati pori batuan itu jelas dia berbanding lurus dengan permeability ya, seperti itu. Dan dia berbanding lurus juga dengan apa namanya? Dengan density. Jadi semakin berat density semakin gampang tuh melewati batuan dibandingkan density-nya yang lebih ringan tuh ya, seperti itu kalau kita hanya mengingat density. Tapi ada satu lagi nih yang penting ya, bahwa dia berbanding terbalik dengan dynamic viscosity yang sudah kita bahas di kuliah sebelumnya gitu ya. Jadi semakin ini kalau kita lihat ya, dia berbanding terbalik. Jadi semakin besar nilai viscosity-nya gitu ya, atau semakin kental, semakin sulit fluida melewati media berpori. Jadi, logical juga ya seperti itu dan sebaliknya gitu. Oke, jadi ini K besar atau konduktivitas hidrolik itu adalah K kecil, permeability dikalikan density dikalikan percepatan gravitasi. Jadi kita selalu tidak bisa lepas dari gravity gitu ya, seperti itu. Kemudian dia berbanding terbalik dibagi dengan dynamic viscosity mu ini ya, seperti itu.
Jadi semakin viskos, semakin encer, semakin gampang. Semakin viscosity-nya nilainya semakin kecil, semakin gampang. Semakin kental, nilai viscosity-nya semakin besar, semakin sulit fluida melewati pori batuan. Jadi sangat logikal sekali ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat typical value-nya itu ya. Jadi ini untuk air nih. Untuk air dia ini Friese and Sherry sudah convert nilai permeability ini ke dalam hydraulic conductivity ya. Air density-nya tertentu, viscosity-nya tertentu sehingga bisa kita convert ya, seperti itu. Nah, jadi kalau ini yang menarik nih tadi ya. Kalau kita bandingkan kemampuan permeability dan konduktivitas hidrolik dari berbagai media, ini dari gravel sampai dengan sampai dengan silt misalnya ya, seperti ini. Jadi ini gravel, terus sand, terus silt ya, seperti ini. Jadi ini kalau kita ingat skala Wentworth, ini semakin ke sini, semakin ke bawah ini butirnya semakin kecil ya. Butir semakin kecil, tapi konduktivitas hidrolik dan permeability-nya semakin besar ya, ini ya, seperti itu, kayak gitu. Meskipun kalau porosity itu berbalik ya, porosity semakin kecil butir, porosity-nya semakin besar gitu ya. Nah, ini saya bicara untuk yang unconsolidated deposit ya. Kalau yang udah consolidated deposit udah lain cerita. Nah, ini artinya apa? Meskipun clay itu porosity-nya besar, tapi rupanya pori-porinya itu tidak saling berhubungan gitu ya, sehingga dia kemampuan melewatkan airnya menjadi kecil gitu, seperti itu. Nah, tapi sand dan gravel gitu ya, itu porositasnya itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan clay, tapi porinya saling berhubungan gitu. Nah, jadi ini juga alam mengajarkan ke kita nih, untuk dapat mengalir, untuk dapat maju, kita harus kerjasama. Kalau hebat sendiri-sendiri besar tuh seperti clay gitu ya, tapi percuma juga, tidak bisa ngalir gitu ya. Seperti itu, untuk ngalir mungkin perlu biaya tinggi tuh, perlu di frack gitu ya. Nah, tapi kalau kita bekerja sama gitu, saling berhubungan, ya itu jadi ngalir gitu, seperti itu ya. Ke alam itu memberikan pelajaran yang sangat luar biasa sekali nih dari konduktivitas hidrolik dan permeability ini ya. Oke, nah sekarang kita bicara ini konsep yang sangat penting di geologi, yaitu mengenai heterogeneity dan anisotropi ya. Nah, suatu material kita katakan homogeneous atau homogen jika apa? Jika konduktivitas hidroliknya itu dia bukan merupakan fungsi dari ruang. Jadi K pada setiap X, Y, dan Z itu adalah konstan ya, seperti itu. Nah, itu kita katakan media kita itu adalah homogeneous. Nah, kemudian suatu media kita katakan sebagai heterogen jika apa? Jika K-nya itu pada setiap ruangnya itu ya, itu berbeda nih, tidak konstan ya. Jadi K-nya itu merupakan fungsi dari ruang, K-nya fungsi dari X, Y, dan Z ya, seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai heterogeneous. Oke ya, nah sekarang konsep yang kedua yang sangat penting, yaitu mengenai anisotropi ya. Nah, suatu media dikatakan dia isotrop, ini saudara lihat, jika K-nya itu pada setiap arah adalah sama. Jadi konduktivitas hidrolik, kemampuan media mengalirkan fluida pada arah X, pada arah Y, dan pada arah Z adalah sama. Itu kita katakan media itu adalah isotrop. Gitu ya. Nah, jika kemampuan media itu mengalirkan air dalam arah X tidak sama dengan arah Y dan tidak sama dengan arah Z, gitu ya. Jadi dia tergantung dari arah. Itu kita katakan media itu adalah anisotrop. Nah, ini konsep yang sangat penting. Nah, ini yang akan kita diskusikan pada kuliah berikutnya ketika membahas mengenai hukum Darcy. Nah, oke, ini ya. Ini adalah skema yang saya rasa cukup bagus untuk menggambarkan homogeneous dan isotropik tersebut, gitu ya. Nah, ini kalau untuk skema yang pertama, ini saudara lihat bahwa ini katakan titik 1 misalnya ya, ini kita katakan titik 2 gitu ya. K di titik 1 dan K di titik 2 adalah sama, maka kita katakan bahwa media ini adalah homogeneous gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan kemampuan media ini mengalirkan fluida dalam arah horizontal dengan vertikal, ini saudara lihat ini besarnya sama ya.
maka ini kita katakan media ini adalah media yang isotrop, ya, seperti itu. Untuk skema yang kedua, ini saudara lihat, gitu ya. Kalau kita bandingkan titik 1 dan titik 2 di sini, maka kemampuan media mengalirkan fluida di titik 1 dan titik 2 ini adalah sama, ya, seperti itu. Maka ini katakan media ini juga adalah media yang homogeneous. Nah, tapi kalau saudara bandingkan ini kemampuan mengalirkan fluida dalam arah horizontal, agak besar nih ya, dalam arah horizontal dengan kemampuan mengalirkan fluida dalam arah vertikal, ini sangat jelas sekali bahwa horizontal jauh lebih besar kemampuannya dibandingkan dengan vertikal. Maka kita katakan media kita ini adalah media yang dia homogeneous tapi dia anisotrop, gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga, ini kita lihat di titik 1 dan titik 2 kita bandingkan, ya, yang ini, bahwa kemampuan media mengalirkan fluida di titik 1 dan titik 2 adalah berbeda, ya. Maka kita katakan media yang ketiga itu adalah media yang heterogeneous, gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat titik 1 dan titik 2, kita lihat kemampuan mengalirkan fluida dalam arah horizontal dan arah vertikalnya di titik 1, kemudian di titik 2 juga kita lihat kemampuan mengalirkan fluida dalam arah horizontal dan vertikalnya ini adalah sama, gitu ya, seperti itu. Maka ini kita sebut media kita ini dia heterogeneous tapi dia isotropik, gitu ya. Nah, dunia nyata selalu selalu kompleks, ya, seperti itu, selalu complicated dunia nyata ini. Kalau dunia nyata ya yang ini, ya. Dunia nyata ini, kalau kita bandingkan antara titik 1 dengan titik 2, jelas kemampuan mengalirkan fluidanya berbeda, ya. Ini kita sebut heterogeneous. Sudah heterogeneous, dia kemampuan mengalirkan secara horizontalnya dan vertikalnya dia juga berbeda, ya, seperti itu. Nah, dunia nyata itu kebanyakan dia heterogeneous, anisotrop juga gitu ya, seperti itu. Oke, ya. Nah, ini apa sih sebenarnya kondisi geologi yang bisa menyebabkan kita mempunyai heterogeneity, gitu ya. Nah, ini saudara lihat, misalnya ini batu pasir, ya. Batu pasir dia pinch out di sini, ya. Dia berubah jadi litologi yang lain, gitu ya. Misalnya dengan jadi batu lempung begitu, seperti itu. Ini sangat common sekali di geologi, kita punya pinch out atau pembajian, ya, seperti itu. Nah, ini pertama yang bisa menyebabkan terjadinya heterogeneity. Kemudian yang kedua, layered, gitu ya, seperti itu. Jadi lapisan pasir yang kasar, pasir yang sedang, dan pasir yang halus, gitu. Misalnya dia berlayer begitu, ya jelas dia akan memberikan efek heterogeneity. Atau berubah facies, gitu ya. Misalnya di sini pasir kasar, tiba-tiba ke sini berubah menjadi pasir yang relatif halus. Ini juga memberikan perubahan facies seperti ini memberikan dampak terhadap heterogeneity dari konduktivitas hidrolik. Jadi tetap saudara harus belajar mengenai geologinya yang serius nih, ya, di sini. Oke, nah sekarang kalau anisotropi apa? Anisotropi ini kondisi geologi juga nih yang menyebabkannya, ya. Jadi kalau saudara bandingkan ini misalnya pasir nih, ya, butirnya seperti ini, kita bandingkan dengan lempung nih, ya. Lempung yang mineralnya itu relatif lebih pipih-pipih, gitu ya, seperti ini. Nah, kalau pasir dengan butir yang relatif seragam seperti ini mungkin kemampuan mengalirkan dalam arah vertikal dan horizontalnya itu adalah sama, gitu ya. Jadi K horizontal dan K vertikalnya sama, sehingga dia bisa kita asumsikan, bisa kita interpretasikan sebagai media yang isotropis, gitu ya. Nah, kita bandingkan, kita kontraskan dengan lempung yang mineralnya mungkin pipih-pipih, gitu ya, seperti ini. Nah, kalau kita punya mineral yang pipih-pipih seperti ini akibatnya apa? Ini akibatnya mungkin K horizontalnya jauh lebih besar dibandingkan dengan K vertikalnya. Nah, ini yang kita sebut tadi sebagai kondisi anisotropi, gitu ya. Nah, ini yang menyebabkannya kembali lagi ini kondisi geologi, ya, seperti itu. Nah, jadi ini yang tadi itu, ya. Jadi kalau pasir yang seperti ini, dia horizontal dan vertikalnya mungkin sama nih kemampuan mengalirkan fluidanya, ya, seperti itu. Nah, tapi kalau lempung yang pipih-pipih tadi itu, horizontalnya bisa gambar cukup ekstrim, dengan vertikalnya
jauh lebih besar kemampuan mengalirkan fluida dalam arah horizontal. Ini yang kita sebut anisotropi ya, seperti itu. Jadi ini hubungannya dengan grain orientation, banyak dibahas di geologi ya. Nah, tapi untuk keperluan modeling kita selalu bisa bikin, atau keperluan analisis yang lain, nggak harus modeling seharusnya, kita selalu bisa bikin penyederhanaan, simplifikasi gitu ya. Nah, ini ada yang namanya hydraulic conductivity equivalent gitu ya. Jadi untuk kasus yang seperti ini ya, jadi kita punya apa nih ya? Kita punya lapisan 1, lapisan 2 sampai dengan lapisan N seterusnya. Ini masing-masing lapisan ini mempunyai nilai K-nya tersendiri. Jadi ini kita bisa anggap bahwa kita punya yang heterogeneous ini ya. Heterogen sekali ini. Nah, tapi misalnya untuk keperluan modeling, kalau tiap satu foot misalnya berubah, pasir lempung, itu tidak praktikal kalau kita mau melakukan modeling. Nah, ini kita bisa bikin equivalent hydraulic conductivity dengan metode rata-rata ini sebetulnya ya. Jadi sistem yang heterogen seperti ini kita bisa anggap bisa kita ekivalenkan menjadi sistem yang homogen ya, satu sistem yang ini sistem yang heterogen ya tadinya, satu sistem homogen. Tapi implikasinya apa? Implikasinya dia jadi apa? Kx dan kz-nya jadi berubah, atau horizontal dan vertikalnya jadi berbeda. Ini yang kita sebut sebagai anisotrop gitu ya. Jadi sistem yang heterogen yang banyak, yang layered seperti itu bisa kita regard jadi satu sistem, tapi dia jadi sistem yang homogen dan anisotrop. Nah, bagaimana untuk menghitung ekivalennya ini saudara bisa lihat. Kz ya, Kz itu adalah konduktivitas hidrolik dalam arah vertikalnya. Ini ketebalan lapisan dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N DI per KI. Jadi ketebalan masing-masing dibagi dengan konduktivitas hidrolik masing-masing, kemudian disigmakan ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau dalam arah lateralnya Kx-nya ya, ini sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N KI dikalikan DI, jadi masing-masing konduktivitas hidroliknya dikalikan dengan ketebalannya dibagi dengan ketebalan total, kemudian disigmakan ya, itu untuk mencari ekuivalen konduktivitas hidrolik dalam arah lateral. Nah, oke ya. Nah, sekarang berdasarkan nilai relatif nih, sebenarnya nilai relatif dari konduktivitas hidrolik, media berpori ini diklasifikasikan nih ya. Jadi ada yang dinamakan sebagai aquifer. Kalau di air tanah biasanya kita sebut aquifer, kalau di panas bumi dan migas biasa disebut sebagai reservoir ya. Nah, itu apa yang dimaksud dengan aquifer dan reservoir? Ini definisinya cukup menarik nih ya. Jadi ini adalah media berpori yang jenuh air, yang dapat menyimpan, jadi dia harus porous ya, dan dapat mengalirkan, jadi dia permeable, mengalirkan air tanah dalam jumlah yang ekonomis. Nah, jadi ini ada variabel ekonomis juga gitu ya. Nah, ini menariknya apa? Jadi misalnya air tanah nih ya, aquifer air tanah di Bandung gitu. Di Bandung ini sekarang ini air tanah itu dieksploitasi sampai dengan kedalaman 300 meter yang terdalam ya. Kebanyakan di 200 meter itu diambil air tanahnya itu. Nah, jadi ini artinya apa? Sampai dengan sekarang, kalau sampai dengan sekarang nih, mungkin yang ekonomis itu sampai dengan 300 meter. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan semakin lama gitu ya. Mungkin yang dangkal-dangkal sudah depleted, sudah turun sekali muka air tanahnya, mungkin sampai batas-batas tertentu sudah terjadi groundwater mining, sehingga mencari air tanah itu perlu bergerak lebih dalam gitu ya, mungkin untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi untuk sekarang mungkin yang didefinisikan aquifer itu ada batasan kedalaman 300 meter, karena kalau ngambil air 1 kilo ya terlalu mahal mungkin sekarang biayanya untuk sekarang ya. Jadi untuk sekarang batu pasir yang ada di kedalaman 1 kilo misalnya seperti itu mungkin belum didefinisikan sebagai aquifer. Bukan ya, tapi belum didefinisikan sebagai aquifer. Tapi who knows itu ya, 5-10 tahun ke depan itu air yang ada di batu pasir di kedalaman 1-2 kilo mungkin ya itu diambil, itu jadi aquifer ya, seperti itu. Oke, itu aquifer. Kemudian yang kedua adalah akitat.
Akitar itu adalah media yang dapat menyimpan dan dia juga dapat mengalirkan air, tapi jumlahnya terbatas. Ya. Jadi misalnya pasir, lempungan, gitu ya, seperti itu. Jadi mengandung lempung itu bisa kita definisikan sebagai akitar. Nah, kalau akiklut itu dia dapat menyimpan tapi tidak dapat mengalirkan. Contoh yang bagusnya yang tadi itu lempung ya. Lempung itu porosity tinggi sekali gitu. Nah, tapi dia tidak dapat mengalirkan air gitu ya karena porinya tidak saling berhubungan. Jadi lempung itu bisa kita definisikan sebagai akiklut ya. Nah, kalau akifub dia tidak bisa menyimpan dan dia juga tidak dapat mengalirkan air. Jadi contohnya apa? Yang porositinya kecil yang mungkin batuan beku yang masif ya. Batuan beku yang masif dia porositinya nearly zero gitu. Ya porosity nearly zero ya tentunya dia tidak dapat juga mengalirkan air. Jadi batuan beku yang masif itu adalah contoh yang bagus saya rasa untuk akifub ya, seperti itu. Nah, kemudian aquifer sendiri ini dibagi menjadi dua berdasarkan kondisi hidrogeologinya ya, bisa kita sebut sebagai kondisi hidrogeologi. Ada yang kita sebut sebagai unconfined aquifer dan ada yang kita sebut sebagai confined aquifer. Nah, unconfined aquifer ini apa? Ini aquifer yang batas atasnya itu langsung dia surface ya. Jadi atmosfer gitu seperti itu. Jadi tidak ada yang mengekang. Nah, ini muka air tanahnya disebut sebagai water table ya. Ini untuk unconfined aquifer. Nah, kalau confined aquifer ini sesuai dengan definisinya ada confining unit nih. Jadi lapisan yang menekan nih ya. Lapisan yang menekan yang permeability-nya relatif kecil itu ya, misalnya lempung gitu di sini ya, seperti itu. Ini aquifer kita. Kemudian ada confining unitnya ini apa tuh kalau definisi tadi itu ini mungkin apa? Akiklut ya. Akiklut dia menekan aquifer ini. Nah, sehingga apa akibatnya? Akibatnya jadi ada tekanan tuh di aquifer, airnya bertekanan. Itu sering disebut sebagai pressurized aquifer gitu ya. Nah, ini kalau saudara lihat, ini muka air tanahnya juga dia karena ada confining unitnya di sini nih, gitu ya. Ini confining unitnya, sehingga muka air tanahnya ini nih berada di atas batas dari aquifer, batas aquifernya ini ya. Berada jauh di atas batas dari aquifer seperti itu. Nah, ini sering disebut muka air tanahnya itu sebagai potentiometric surface untuk confined aquifer. Oke ya. Nah, oke, saya rasa saya sudah berikan mengenai basic physical parameters baik untuk fluid ataupun untuk porous media, dan itu adalah akan jadi modal saudara untuk mengikuti kuliah ini selanjutnya. Jadi kuliah ini saya cukupkan sampai di sini untuk kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.